Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Demokrat dorong Jokowi minta saran PPKM ke presiden terdahulu. Demokrat kritik Mahfud MD nonton Ikatan Cinta, empatinya drop. Demokrat, PPKM darurat memang gagal, bukan tak optimal. cnnindonesia.com. Demokrat dorong Jokowi minta saran PPKM ke presiden terdahulu. Demokrat menilai PPKM darurat merupakan kebijakan gagal, sehingga Presiden Jokowi diminta memimpin langsung penanganan. Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan menilai bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat merupakan kebijakan gagal. Menurutnya, usaha pemerintah terbukti sia-sia lantaran tidak memberikan jaminan hidup bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Kalau bagi saya bukan tidak optimal lagi, tapi gagal, kata Irwan dalam keterangan tertulis Minggu 18 Juli. Dia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo langsung turun tangan untuk menangani COVID-19 saat ini dan tidak mendelegasikan arahan tersebut kepada salah satu menteri atau yang lain. Dia menilai Jokowi perlu melakukan pertemuan dengan Presiden ataupun Wakil Presiden RI terdahulu untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dan jernih. Ini perang kita bersama. Saya yakin akan ada rekomendasi yang strategis dan prioritas bagi bangsa ini untuk mengatasi COVID-19 dan pulihkan ekonomi nasional pasca pertemuan, ucapnya lagi. Di samping itu, kata dia, pihaknya mengusulkan agar pemerintah fokus dalam meningkatkan akselerasi vaksinasi dan penguatan layanan kesehatan selama masa pandemi ini. Menurutnya, usaha pemerintah dalam melakukan PPKM darurat saat ini telah banyak sia-sia. Terlebih seringkali cara komunikasi yang dilakukan oleh lingkaran pemerintah tak dapat diterima masyarakat. Tertibkan buzzer RP yang noise, juga ganti komunikator istana yang lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat, beber anggota Komisi 5 DPR RI itu. Menko PMK Muhadjir Effendi sebelumnya mengabarkan PPKM darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli. Muhadjir menerangkan perpanjangan PPKM darurat untuk menekan penularan virus corona atau COVID-19 itu sudah diputuskan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat kabinet terbatas. Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM ini, kata Muhadjir di Hotel University Club atau UC UGM Sleman di Yogyakarta Jumat 16 Juli. Demokrat kritik Mahfud MD nonton Ikatan Cinta, empatinya drop. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan mengkritik Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengaku memiliki kesempatan menonton sinetron Ikatan Cinta selama PPKM darurat di Jawa Bali. Menonton sinetron Ikatan Cinta memang berhasil menaikkan imun tubuh, Prof Mahfud MD. Tapi membuat empatinya drop, kata Irwan kepada wartawan Jumat 16 Juli. Irwan menyatakan Mahfud seharusnya mempunyai ikatan rasa dan cinta dengan penderitaan rakyat yang terdampak PPKM darurat. Mahfud, menurut Irwan, seharusnya juga mempunyai tanggung jawab moral dengan beragam pernyataan blunder dan meremehkan pandemi COVID-19. Prof Mahfud harusnya punya ikatan rasa dan cinta dengan apa yang diderita rakyat saat ini di tengah pembatasan berkehidupan, ujar anggota Komisi 5 DPR RI itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon juga mengkritik Mahfud yang mengaku memiliki kesempatan menonton sinetron saat PPKM darurat di Jawa Bali. Fadli mengatakan tingkah Mahfud itu merupakan akibat dari Komando Pengendalian Pandemi COVID-19 yang tidak langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebelumnya Mahfud MD mengaku memiliki kesempatan menonton sinetron Ikatan Cinta selama PPKM darurat di Jawa Bali. Hal itu Mahfud sampaikan lewat akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd Kamis 15 Juli malam. Mahfud turut menyinggung isi cerita Ikatan Cinta dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia. PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak muter-muter, kata Mahfud MD.
Namun, Mahfud mengkritik logika hukum yang dipakai penulis cerita sinetron tersebut. Ia mempertanyakan penahanan Sarah dalam kasus pembunuhan Roy. Menurutnya, jalan cerita itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Sementara itu dilansir dari cnbcindonesia.com. Oh, ternyata ini beda PPKM level 1 sampai level 4. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi terbaru tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kali ini PPKM berstatus level 4. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 Coronavirus Disease atau COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Coronavirus Disease atau COVID-19 di wilayah Jawa Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen, dan untuk melengkapi pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Isi dari Inmendagri tersebut dikutip Rabu 21 Juli. Instruksi diberikan khusus kepada gubernur dan bupati serta wali kota. Instruksi khusus diberikan kepada beberapa kepala daerah di Jawa Bali sebagaimana tertulis dalam Diktum ke-1. Misalnya untuk Gubernur DKI Jakarta untuk 4 wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 4 yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kemudian Gubernur Jawa Barat dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria 1. Level 3 yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Bogor, Bandung Barat, Bandung. Dan 2 level 4 yaitu Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi, Sukabumi, Depok, Cirebon, Cimahi, Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya. Untuk Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3 yaitu Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, Banjarnegara, Kota Pekalongan. Dan level 4 yaitu Kabupaten Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Klaten, Kebumen, Grobogan, Banyumas, Tegal, Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Magelang. Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Lantas bagaimana dengan daerah lain yang tidak tercantum dalam aturan tersebut? Bagi daerah kabupaten kota yang tidak termasuk pada Diktum ke-1 tetap memberlakukan instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan, tulis Diktum ke-11. Instruksi ini diteken Tito Karnavian pada 20 Juli 2021. Dengan tembusan Presiden, Wakil Presiden, Ketua BPK, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, aparat kepolisian hingga sejumlah pemangku kepentingan. Seperti diketahui sejak pandemi COVID-19 muncul pada awal tahun lalu, pemerintah telah berkali-kali mengubah istilah pembatasan kegiatan masyarakat. Mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, PPKM, hingga PPKM Mikro. Keputusan mengubah istilah PPKM darurat menjadi PPKM level 1-4 sebelumnya telah dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Jika semua berjalan baik, kami kategorikan menjadi level 1, 2, 3, 4. Jadi kami tidak pakai istilah darurat lagi, kata Luhut.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu telah mengatakan bahwa istilah berdasarkan asesmen level ini mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang diterbitkan pada 2020 lalu. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa level krisis suatu daerah dapat dilihat dari dua faktor. Pertama adalah laju penularan dan yang kedua adalah respon atau kesiapan suatu wilayah. Setidaknya ada 4 level penilaian suatu kasus COVID-19 di suatu daerah berdasarkan indikator WHO. Berikut selengkapnya. Level 1 atau insiden rendah. Pada level ini, angka kasus konfirmasi positif COVID-19 kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk. Lalu angka kematian kurang dari 1 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Level 2 atau insiden sedang. Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit antara 5 dan kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk per minggu. Angka kematian akibat COVID-19 kurang dari 2 orang per 100.000 per penduduk di daerah tersebut. Level 3 atau insiden tinggi. Pada level ini angka kasus konfirmasi positif COVID-19 antara 50 sampai 100 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit 10 sampai 30 orang per 100.000 penduduk per minggu. Angka kematian akibat COVID-19 antara 2 sampai 5 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Level 4 atau insiden sangat tinggi. Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100.000 penduduk per minggu. Serta angka kematian akibat COVID-19 lebih dari 5 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.